Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kartu astro yang pertama kamu adalah Saturnus gitu. Structure, kata kuncinya struktur. Entah kenapa yang terpikir sama aku pertama kali adalah gini. em, Saturnus sekarang berada pada zodiak Pisces gitu. Jadi mungkin ada pesan spesifik untuk kamu yang eh, mungkin kamu nggak pernah ngecek natal chart kamu ya, tapi kayak kalau misalnya kamu kelahiran antara 94 sama sampai 97, kamu tuh memiliki Saturnus pada Pisces dan sekarang kamu lagi Saturn return gitu istilahnya. Posisi Saturnus itu kembali di tempat yang sama ketika kamu lahir ya. Mungkin sekarang kamu usia sekitar 28 sampai 30 gitu. Kalau kamu penasaran kamu bisa cek lebih lanjut, tapi mungkin ada pesan signifikan buat kamu yang antara kelahiran yang tadi aku sebutkan tadi ya. Oke, lalu yang berikutnya gini. Saturnus itu berbicara struktur dan ketika Saturn return, Saturnus kembali ke posisinya ketika kamu lahir, itu adalah ibaratnya kita melewati satu fase di mana gini, itu kayak kita memasuki satu chapter baru dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita lewat dari situ, itu kayak semacam apa ya? Biasanya ada sesuatu yang signifikan berubah di hidup kita sekitaran momen ini ya. Kayak mungkin di momen-momen ini ada mungkin kejadian tertentu, situasi atau orang-orang tertentu dan itu membawa perubahan signifikan dalam hidup kamu. Dan lagi-lagi ini mungkin bukan buat semuanya ya. Bisa jadi ini untuk kamu yang kelahiran 94 sampai 97 aja. Jadi ketika ada yang berubah signifikan di hidup kamu atau sesuatu yang menggoncang dunia kamu, yaitu bagian dari semacam tanda petik tes dari Saturnus buat kamu. Kamu siap nggak masuk dalam chapter kamu yang berikutnya gitu? Apakah kamu udah banyak belajar dari semua hal yang udah kamu lewatin sebelumnya? Seperti itu ya. Karena di sini pertama dari tarotnya dulu. Tema kamu adalah Seven of Swords dan Mice. Mice itu dan Seven of Swords dua-duanya berbicara tentang ada sesuatu yang tricky. Ada sesuatu yang udah apa ya, udah berlarut-larut antara gini skenarionya. Yang pertama ada situasi atau orang-orang tertentu yang apa yang tricky atau situasinya tricky dan ini udah berlangsung lama entah kamu sadarin atau enggak, atau skenario berikutnya adalah tentang diri kamu yang harusnya kamu melihat sesuatu hal dalam hidup kamu, kamu jujur pada diri kamu tentang situasi ini, misalnya situasi ini udah gak baik buat kamu, situasi ini udah toxic buat kamu jujur mengakui hal ini dan kamu nggak lagi denial, kamu akhirnya mengambil sikap gitu tentang situasi ini ya. Makanya ini sebuah reminder buat kamu untuk benar-benar nggak lari lagi gitu, karena Seven of Swords ini mengingatkan aku tentang orang yang antara orang yang pergi atau orang yang lari dari kenyataan ya. Tapi gini, mungkin efek Saturnus ini akan membantu kamu atau bisa jadi juga kamu kayak akhirnya gitu, kamu menyadari dan akhirnya kamu membawa perubahan dalam hidup kamu. Lalu yang berikutnya, blessingnya adalah gini, kayak sebagian dari kamu tuh kamu udah lewat lewat dari fase denial atau ada sesuatu yang terungkap gitu ya. Karena blessing kamu adalah King of Swords. Ini adalah raja yang paling bijak, raja yang paling cerdas. Dia itu menggambarkan sosok otoritas, sosok pemimpin, sosok yang apa ya, memikirkan strategi gitu, orang yang menganalisa banyak hal, dia punya punya perspektif yang berbeda gitu karena dia punya kecerdasan dan kebijaksanaan. Karena posisi blessing ini adalah higher expressionnya dari King of Swords gitu. Bisa jadi ya pembelajaran kamu, karena di sini ada book gitu ya, pembelajaran kamu dari banyak hal di waktu lampau atau kecerdasan dan kebijaksanaan kamu ini hasil dari kamu memang mempelajari hal-hal tertentu gitu. Kamu banyak membaca, kamu banyak mencari tahu, banyak misalnya cari info di internet atau nonton konten YouTube yang beneran itu mengupgrade pikiran kamu gitu. Nggak cuma kecerdasan aja tapi juga kebijaksanaan gitu, bikin kamu jadi sosok yang berbeda. Biasanya yang berikutnya bisa jadi ya ada upgrade dari segi pekerjaan gitu, misalnya kamu punya bawahan atau kamu punya posisi di mana kamu bisa menginfluence banyak orang gitu, atau kecerdasan kamu itu, kebijaksanaan kamu itu bisa bermanfaat nggak cuma buat diri kamu tapi juga buat banyak orang ya, karena tadi kamu udah belajar banyak hal. Lalu yang jadi tantangannya adalah garden dan the world gitu. Garden itu merepresentasikan tentang banyak orang, situasi banyak orang. Bisa jadi juga tentang orang-orang banyak berkumpul di suatu tempat gitu. Jadi kayak aku melihat dua kombinasi ini, entah kenapa ada, mungkin ini bukan buat semuanya, tapi ada pernikahan yang berakhir gitu. Dan ketika ini jadi tantangan, kan the world itu completion, udah selesai gitu. Ketika jadi tantangan, ada mungkin ada yang belum bisa ikhlas, belum bisa move on, atau ada proses yang rumit gitu untuk
untuk akhirnya kedua belah pihak beneran bisa sama-sama melepaskan hal ini. Kayak contoh pembagian harta gono gini atau hak asuh anak. Jadi kayak ada birokrasi, ada hal-hal tertentu yang menghalangi gitu untuk proses ini bisa bisa berjalan baik untuk kedua belah pihak ya. Atau bisa jadi juga aku memikirkan kayak berakhirnya hubungan kamu dengan tempat kerja kamu atau karir kamu. Jadi kayak kamu misalnya pindah tempat kerja atau kamu memilih memasuki suatu bidang sebuah dunia yang berbeda dari background kamu sebelumnya gitu ya. Misalnya contoh aja paling simpel, tadinya kamu kerja 9 to 5, sekarang kamu misalnya buka bisnis sendiri. Dimana kamu kayak karena baru awal gitu kamu mengerjakan semuanya sendiri ya, wajar gitu. Jadi memang di fase-fase awal apapun konteksnya, kadang kita butuh banyak belajar, butuh banyak adaptasi, tapi tenang aja gitu karena posisinya kamu tuh punya kapasitas gitu ya untuk jadi pemimpin di hidup kamu punya kecerdasan, kamu punya kebijaksanaan, dan pengalaman-pengalaman kamu sebelumnya itu pasti signifikan akan berkontribusi buat kamu ya. Karena aku melihat ada sesuatu blossoming abundance di waktu lampau gitu. Jadi ada sesuatu yang menyenangkan baru terjadi, walaupun mungkin ada hal-hal tertentu yang gak enak, tapi ada hal-hal baik juga yang datang di hidup kamu. Dan blossoming abundance ini kayak ada yang upgrade terutama dalam aspek pekerjaan, atau ada sesuatu yang bikin kamu apa ya, merasa berlimpah aja gitu, merasa cukup aja gitu sama hidup atau sama apa yang kamu punya. Dan di waktu sekarang energi oracle-nya adalah journey, kayak ini kayak kamu memasuki satu chapter baru, perjalanan baru, kamu nggak selalu tahu di depan itu ada apa, tapi kamu kayak optimis, kamu excited, walaupun kadang-kadang ada rasa nervousnya juga gitu ya, wajar itu manusiawi, tapi optimisnya itu lebih besar daripada rasa nervousnya. Dan di waktu yang akan datang, ada Angel of Love, tapi diikutin sama ini satu kartu yang tricky gitu. Jadi ini sebuah reminder aja sih, dan juga berbicara dengan pelajaran pengalaman kamu yang sebelumnya. Terutama gini, ketika intuisi kamu bilang sesuatu ya tentang orang-orang tertentu, tentang situasi tertentu, di waktu lampau kamu nggak dengerin, ternyata intuisi kamu benar gitu ya. Di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang, harap kamu lebih peka gitu sama intuisi kamu, terutama dengan situasi atau orang-orang yang vibe-nya nggak enak. Karena kamu sejujurnya water sign itu kamu lagi lebih perseptif dan lebih sensitif dengan hal-hal semacam ini. Tapi kadang ya entah karena alasan apa kamu suka mengabaikan juga sih apa yang sebenarnya kamu bisa persepsi gitu, apa yang intuisi kamu bilang. Lalu dengan dua kartu terakhir, Eight of Swords dan King of Pentacles, selalu diikuti dengan Man dan The Fox ya. Ini kayak kayak gini, kayak ada yang merasa mentok ya dengan ini, bisa jadi sangat besar kemungkinannya dengan konteks pekerjaan yang tadi aku sempat bilang. Mungkin kamu berakhir gitu satu chapter dengan pekerjaan kamu ya. Entah itu kamu pindah kantor, pindah tempat kerja, atau kamu masuki bidang yang baru gitu. Dan ini karena merasa mentok dengan keterhubungan kamu dengan sosok otoritas atau sosok yang lebih tua dari kamu merasa ya udahlah, sepertinya dinamikanya akan seperti ini saja, waktunya aku melihat dari perspektif lain. Mungkin di sini udah cukup pembelajarannya, mungkin di sini udah cukup aku berkarya, bekerja, mari kita lihat di tempat lainnya. Atau bisa juga ini dinamika dengan sosok laki-laki, nggak terbatas di tempat kerja, tapi sosok laki-laki yang lebih tua atau sosok yang lebih tua gitu. Dinamika hubungan kamu dengan orang ini, kayak kamu merasa udah mentok, udah nggak bisa berkomunikasi sama mereka, terus kamu udah nggak merasa gimana ya cara berkomunikasi sama mereka nih, kayak berbagai cara sudah dicoba gitu. Karena King of Pentacles itu kalau berbicara lower expression ya bisa jadi orang yang kaku, orang yang keras kepala, orang yang maunya tetap di zona nyaman gitu ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Kadang ketika kita sudah cukup berusaha, kita tahu kapan kita tetap berusaha dan kapan kita berhenti gitu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.